Seperti yang saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, jadi kita sebenarnya sudah melakukan programming, kita sudah memahami secara keseluruhan dari artificial neural network itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam teknik-teknik, banyak sekali teknik untuk mengoptimasi, membuat sehingga lebih bagus, lebih optimal. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar teknik regularisasi, jadi bagaimana kita menghindari terjadinya overfitting dengan cara teknik regularisasi. Ada L1, L2, dan juga saya bicara sedikit tentang dropout. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknik optimasi yang lain lagi. Sebenarnya ada banyak sekali teknik optimasi, ada teknik random, teknik untuk bagaimana kita random di depan dan sebagainya. Tapi saya hanya akan meng-highlight teknik-teknik optimasi yang penting-penting saja yang akan kita pakai. Ada bagian-bagian yang nanti Anda akan pelajari sendiri. Nah, teknik optimasi yang akan saya jelaskan sini tentunya akan sangat rumit kalau kita pelajari satu persatu secara detail. Jadi saya hanya akan jelaskan secara intuitif saja, dengan sedikit persamaan, menyentuh persamaannya sedikit saja, dan nanti kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang itu, Anda bisa, mungkin saya akan buat videonya atau Anda bisa belajar lebih lanjut tentang itu. Nah, saat ini saya akan mengajarkan tentang teknik optimasi yang namanya Adam Optimizer. Apa itu Adam Optimizer? Jadi intinya begini, kalau kita training, Anda merasa bahwa proses training kadang-kadang berlangsung sangat lambat. Kadang-kadang proses training itu walaupun kita sudah pakai relu, tetap ada lambat sekali. Nah, orang berpikir bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat lagi. Maka orang pakai yang namanya Adam Optimizer. Sesungguhnya ini gabungan dari beberapa teknik yang ada yang kita pakai sehingga gradient descent-nya akan berlangsung lebih cepat. Nah, sekali lagi kita tidak akan memprogram ini secara detail karena programnya akan sangat rumit. Kita bukan menjadi program yang dasar seperti ini. Kita akan memakai library yang sudah ada, library dari Keras dan dari TensorFlow untuk mengimplementasi Adam Optimizer, termasuk juga mengimplementasi regularisasi yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Adam Optimizer itu sebenarnya sebenarnya gabungan dari dua teknik, yaitu gradient descent dengan menggunakan momentum, dan yang kedua adalah RMS prop. Jadi dia menggabungkan dua teknik ini supaya proses belajarnya lebih baik. Nah, Anda tahu, kalau kita lihat persamaan ini lagi, Anda lihat, ini cara persamaan untuk kita mengupdate weight, mengupdate bias, mengupdate weight, mengupdate bias. Secara umum, ketika kita mengupdate weight itu, saya tulis begini, weight yang baru adalah weight yang lama, dikurangi learning rate, dikali turunan cost terhadap W, seperti itu. Jadi gradiennya. Jadi kalau kita punya, katakanlah permukaan error seperti itu ya, ini J-nya, maka ini W. Maka kalau W pertama kita ketemu di sini, W yang lama di sini, maka karena kemiringannya negatif, maka W yang baru akan, ini negatif, jadi W yang baru adalah W yang lama tambah sesuatu. Jadi W-nya akan bergeser ke sini. Jadi naik. Demikian seterusnya, kita berharap suatu saat W-nya sampai di sini, kita dapat yang J-nya paling minimum. Kalau misalnya W-nya sampai di sebelah sana, maka dia gradiennya akan positif, sehingga W-nya akan makin kecil, akan turun ke sini. Jadi ini namanya gradient descent, dia bergerak seperti ini. Nah, kalau permukaan error kita mulus seperti ini, maka gradient descent tidak bermasalah. Tapi dalam kenyataannya, permukaan error kita tidak semulus itu. Permukaan error kita itu penuh bergerigi-bergerigi. Nah, kalau permukaan error kita bergerigi, maka ketika kita di sini, maka kita ketemu weight yang ini, maka gradien di sini positif. Kalau gradien di sini positif, maka ini jadi positif. Sehingga W yang baru jadi lebih kecil, dia akan bergerak ke sini, ke kiri. Akhirnya kita akan menuju titik ini. Kita akan anggap seolah-olah ini titik yang paling minimum. Tentunya kita tidak akan stuck di sini, karena ini cuma satu dimensi, satu W. Kita punya W yang lain, jadi dua dimensi, dia akan bergerak ke tempat lain lagi. Tapi prosesnya akan sangat lambat untuk kita sampai ke titik yang paling minimum. Nah, untuk menghindari itu, maka gradient descent dengan momentum ini, dia bukan pakai cuma gradient pada saat itu saja. Tapi gradient pada saat itu sama gradient-gradient sebelumnya. Jadi misalnya, katakanlah begini, ini mungkin saya contohkan di sini. Kalau kita weight-nya start dari sini, kemudian berikutnya, dia bisa jadi dia harusnya kan
dia akan bergerak terus ke kanan. Jadi dia mencatat W di sini, walaupun W di sini adalah positif, tapi W yang sebelumnya, katakanlah sebelumnya ada di sini, negatif, sebelumnya lagi negatif, maka dia menggunakan bukan gradien daripada W, gradien pada saat ini, tapi gradien pada saat ini, gradien pada saat sebelum ini, gradien sebelumnya lagi, gradien sebelumnya. Jadi dia pakai banyak gradien sebelumnya, kemudian diambil satu perhitungan tertentu. Jadi seperti di rata-rata, tapi saya bukan di rata-rata, namanya exponential weight. Jadi di weight secara eksponensial untuk menentukan bahwa kalau kondisi ini, maka dia akan terus berjalan ke sana. Sehingga dia tidak akan terlalu terpengaruh dengan fluktuasi yang kecil, dia akan terus berjalan ke sana. Jadi intinya begini, dia tidak menggunakan weight yang saat ini saja, tapi weight yang saat ini dan weight sebelumnya dengan dibobot secara eksponensial. Itulah prinsip dari gradient descent dengan momentum. Jadi nanti yang disebut momentum ini parameter untuk mengatur seberapa besar weight yang sebelumnya, jadi weight dari gradient dari yang sebelumnya ini berpengaruh terhadap gradient saat ini. Itulah yang dinamanya gradient descent dengan momentum. Jadi keuntungan gradient descent dengan momentum, dia tidak akan terlalu terpengaruh dengan fluktuasi yang kecil, tapi dia akan terus bergerak menuju ke yang paling minimum. Itu gradient descent dengan momentum. Nah, ini nanti implementasinya di mana? Ya tentunya di sini. Di persamaan ini nanti, ini akan isinya bukan cuma ini saja, tapi nanti akan isi banyak lagi. Ada beberapa parameter, kita tidak perlu secara detail, tapi Anda bisa membayangkan itu karena kita menggunakan weight yang lama tambah learning rate dikali kemiringan yang sekarang, gradien yang sekarang, gradien yang sebelum sekarang, gradien yang sebelum sekarang, sebelum sekarang, dan seterusnya. Jadi ada proses yang cukup panjang di situ. Itu yang pertama. Yang RMS prop bagaimana? Nah, RMS prop ini untuk menghindari terjadinya fluktuasi. Jadi saya akan menjelaskan seperti ini. Kalau tadi kita punya J seperti ini, maka tentunya kalau kita start dari W di sini, kita berharap prosesnya akan bergerak ke sana, sehingga W-nya akan menuju ke sini supaya menjadi J yang paling kecil. Tapi masalahnya ini cuma satu dimensi, kita punya satu W. Kalau dalam kenyataan kita punya node sangat banyak. Ribuan, ratusan node, kita punya W yang sangat banyak. Anggap saja kalau kita punya dua weight, jadi saya gambar jadi 3 dimensi. Ini weight yang pertama, weight yang 2. Jadi mungkin permukaan error kita jadi seperti ini. Katakanlah kita mulai dari W yang di sini. Jadi W1-nya yang ini, W2 yang ini. Kira-kira kita dapat di sini letak J-nya. Nah, kita ingin ini melengkung seperti baskom gitu ya, seperti mangkok. Kita ingin supaya dia menuju ke tempat yang paling rendah. Tapi karena ada kelengkungan di sini, ada kelengkungan sini, bisa jadi dia tidak langsung lari seperti ini. Tapi dia akan lari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sana, sini. Terus baru dia sampai di sini. Proses belajarnya akan terlalu lama karena akan terjadi fluktuasi seperti ini. Nah, RMS prop ini untuk menghindari fluktuasi seperti itu. Jadi dia akan memeriksa arah mana yang harusnya lebih berjalan. Jadi kalau arah ini harusnya ke arah sini, jadi kemiringan ke sini dan kemiringan secara W2 dan kemiringan secara W1 tidak seimbang, maka dia akan berusaha untuk menyeimbangkan kedua kemiringan ini supaya tidak terjadi fluktuasi. Kalau perlu fluktuasinya lebih sedikit. Jadi bergeraknya lebih cepat ke bawah. Itu prinsip dari RMS prop. Dan RMS prop ini secara matematis bagaimana? Intinya di sini nanti, jadi ini persamaan ini mungkin saya tulis lagi saja. Di sini ya, saya tulis lagi. W sama dengan W yang lama kurang learning rate tadi kali DJ atau del, harusnya del J per del W. Nah, ini akan dibagi dengan suatu bilangan lagi tertentu. Bilangan ini untuk apa? Supaya untuk membuat sehingga kemiringan ini tidak terlalu dominan. Jadi kalau kemiringan terhadap W1, dia ada kemiringan terhadap W2, pembagi-pembagi ini akan membuat sehingga kemiringan-kemiringan ini tidak akan terlalu satu lebih dominan dari yang lain, sehingga tidak terjadi fluktuasi seperti ini. Jadi ini parameter yang ada. Nah, gabungan dari dua inilah yang akan menjadi Adam Optimizer. Jadi nanti dalam Adam Optimizer kita akan menentukan banyak parameter-parameter. Jadi selain eta, learning rate,
kita akan menentukan parameter-parameter untuk momentum, gradient descent dan momentum, dan kita akan menentukan parameter-parameter untuk RMS probe. Jadi kira-kira itu gambarannya secara intuitif, secara cepat saja. Saya tidak akan masuk ke detailnya. Nanti dalam programming kita akan pakai Keras atau kita akan pakai TensorFlow, dan ketika kita memakai gradient descent, Anda bisa memilih pakai gradient descent yang biasa, seperti yang kita sudah pakai sebelumnya dalam program-program sebelumnya, atau kita memakai gradient descent dengan Adam Optimizer. Ini akan menjadi lebih cepat.